wabarakatuh. Saya Diva Nasaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori lapar. Jadi, menurut teman-teman sendiri, lapar itu apa sih? Pasti kebanyakan dari kita mengasumsikan lapar itu adalah sebuah adanya defisit energi dalam tubuh kita. Jadi, teori lapar itu ada dua. Yang pertama ada set point asumsi, dan yang kedua ada positive incentive theory. Yang pertama ada set point asumsi. Jadi, menurut teori set point asumsi, lapar terjadi karena adanya defisit energi dan makan sebagai energi tubuh untuk dikembalikan ke tingkat optimal. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point-nya dan menurun setelah tubuh menggunakan energi untuk memberikan bahan bakar pada proses-proses fisiologisnya. Ketika tingkat sumber energi tubuh turun cukup jauh di bawah set point-nya, maka seseorang menjadi termotivasi oleh rasa lapar untuk makan lagi. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri belum ada gambaran tentang teori set point tersebut. Ini ada contoh gambar. Nah, kalau misalkan kita lapar itu, kita berada di bawah. Setelah kita makan, kita mendapatkan energi dan kita contohnya seperti kayak ada di atas. Ketika kita menggunakan energi, maka energi kita akan ke bawah lagi. Nih ya teman-teman, bisa diperhatikan contohnya seperti ini, teori set point itu. Lalu, jadi teori set point asumsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teori glukostatik, dan yang kedua adalah teori lipostatik. Jadi menurut teori glukostatik, bahwa ide lapar terjadi karena kadar glukosa dalam darah itu menurun secara signifikan. Sedangkan menurut teori lipostatik, bahwa setiap orang memiliki set point untuk lemak tubuh, dan deviasi dari set point ini menghasilkan penyesuaian kompensatorik pada tingkat makan yang membalikan kadar lemak tubuh pada set point-nya. Jadi teori glukostatik dan teori lipostatik ini dianggap saling melengkapi. Untuk teori glukostatik sendiri dianggap menjelaskan tentang kapan orang makan dan berhenti makan. Sementara teori lipostatik dianggap menjelaskan tentang pengaturan jangka panjang. Yang kedua ada teori dari insentif positif. Jadi menurut teori ini, bahwa manusia dan binatang normalnya tidak terdorong untuk makan oleh adanya defisit energi, tetapi oleh perasaan senang yang diantisipasi dengan makanan. Jadi menurut teori ini, bahwa manusia maupun binatang dia mau makan bukan karena adanya defisit energi, tetapi karena ada rasa senang dari ketika makan itu sendiri. Nah, kerjanya menurut teori ini bahwa rasa lapar atau makan mirip dengan seks, yaitu kesenangan. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan keunggulan intensif positif. Yang pertama, teori set point tentang rasa lapar dan makanan tidak konsisten dengan ukuran-ukuran evolusioner seperti yang kita pahami. Yang kedua, prediksi utama teori-teori set point tentang lapar dan makanan belum dikonfirmasi. Studi-studi awal tampak mendukung teori set point dengan menunjukkan bahwa reduksi besar pada glukosa darah yang dihasilkan oleh insulin menginduksi peningkatan makanan pada binatang-binatang. Teori ini belum dikonfirmasi oleh ahli. Yang ketiga, teori set point tentang rasa lapar dan makanan defisien karena tidak mampu menengarai pengaruh faktor-faktor penting seperti rasa, belajar, dan pengaruh sosial pada rasa lapar dan makanan. Faktor yang mempengaruhi makanan. Faktor yang menentukan apa yang kita makan. Rasa tertentu memiliki intensif positif yang tinggi untuk hampir semua anggota sebuah spesies. Sebagai contoh, kebanyakan orang memiliki kegemaran terhadap rasa manis, berlemak, dan asin. Pola tipikal spesies preferensi rasa pada manusia ini bersifat adaptif karena dalam rasa manis dan berlemak biasanya merupakan ciri makanan-makanan tinggi energi
kaya vitamin dan mineral, dan rasa asin merupakan ciri makanan-makanan kaya sodium. Sebaliknya, rasa pahit yang tidak disukai kebanyakan orang seringkali berhubungan dengan toksin. Tampak jelas dari preferensi dan aversi rasa. Tipikal spesies masing-masing orang memiliki kemampuan untuk mempelajari preferensi aversi rasa tertentu. Intinya, kesenangan terhadap sesuatu makanan yang kaya rasa dan manis yang berlemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapan kita makan, yaitu ada dua. Yang pertama, rasa lapar sebelum waktu makan. Serangan lapar sebelum waktu makan secara subjektif memberikan dukungan yang kuat untuk teori set point. Menurut Woods, kunci untuk memahami rasa lapar adalah memahami bahwa menyantap makanan besar menimbulkan stres pada tubuh. Sebelum waktu, maka cadangan energi tubuh berada dalam keadaan seimbang homeostatik yang cukup baik. Lalu ketika makan besar dikonsumsi, terjadi influksi bahan bakar yang mengganggu homeostasis ke dalam aliran darah. Tubuh melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan homeostatisnya. Induksi pertama bahwa seseorang akan segera makan ketika mendekati waktu makan rutin, maka tubuh memasuki fase sefatik dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak influx yang mengganggu homeostatis yang segera tiba dengan melepaskan insulin ke dalam darah dan akan mengurangi glukosa darah. Menurut Woods, perasaan lapar yang kuat tidak menyenangkan menjelang waktu makan, bukanlah jeritan tubuh meminta makanan, melainkan perasaan, yaitu sensasi persiapan tubuh untuk makanan yang diperkirakan mengganggu homeostatis. Yang kedua, pengondisian Pavlovian untuk rasa lapar. Dalam serangkaian seri eksperimen pengondisian klasik terhadap tikus-tikus laboratorium Weingarten pada tahun 1983, 1984, dan 1985 memberikan dukungan yang kuat terhadap pandangan bahwa rasa lapar seringkali disebabkan oleh ekspektasi akan makanan, bukan oleh defisit energi. Intinya, eksperimennya Pavlovian terhadap tikus kalau lapar karena ekspektasi akan makanan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan. Yang pertama, sinyal kenyang. Yang kedua, shame eating atau makanan pura-pura. Studi tentang shame eating atau makan pura-pura mengindikasikan bahwa sinyal kenyang dari usus atau darah belum tentu menghentikan makanan. Weingarten dan Kulinowski menyimpulkan bahwa banyaknya makanan yang kita makan dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya dengan efek psikologis makanan itu, bukan oleh efek segera. Yang ketiga, appetizer effect dan rasa kenyang. Efek makanan penggugah selera. Makanan yang kaya kita makan saat kecil. Yang keempat, besarnya porsi makanan dan rasa kenyang. Yang kelima, pengaruh sosial dan rasa kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini bakalan saya jelaskan tentang glukosa atau gula darah pada dalam tubuh itu sendiri ya. Jadi glukosa atau gula darah adalah faktor penting dalam rasa lapar karena kemungkinan otak sangat tergantung pada gula untuk energinya. Satu zat reseptor gula terletak dalam otak, memicu rasa lapar ketika kadar gula dalam darah terlalu rendah. Jadi gula sendiri itu atau kadar gula itu sangat diperlukan oleh tubuh ya teman-teman. Dimana kita bisa temukan glukosa itu sendiri pada gula ataupun pada makanan-makanan lain. Contohnya seperti nasi. Nasi itu mengandung gula, dimana gula di dalam nasi itu kita gunakan untuk kebutuhan energi kita di dalam tubuh. Nah, makanya setiap hari kita diperlukan untuk memakan nasi untuk tambahan kekuatan dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu saluran gastrointestinal. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal atau GI adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisannya ke dalam darah. Jadi yang dimaksud dari saluran gastrointestinal itu adalah saluran pencernaan itu sendiri ya, atau dalam bahasa medisnya yaitu ini saluran gastrointestinal atau GI ini. Itu berada di itu saluran yang ada di mulut hingga ke anus, yaitu organ-organ dalamnya meliputi seperti ini: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus halus atau usus besar, lalu ke anus. Lalu selain organ dalam ini sendiri ya, yaitu ada beberapa organ pendukung lainnya, yaitu contohnya seperti gigi, lidah, kelenjar liur, hati atau liver, empedu, dan pankreas itu sendiri untuk mendukung pencernaan dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu peptida lapar dan kenyang. Setelah ditemukan bahwa perut dan bagian-bagian traktus gastrointestinal lainnya melepaskan sinyal-sinyal kimia ke otak, bukti-bukti mulai terkumpul bahwa bahan kimia yang dimaksud adalah peptida, rantai pendek asam amino yang dapat berfungsi sebagai hormon dan neurotransmitter. Makanan yang dicerna berinteraksi dengan reseptor-reseptor dalam traktus gastrointestinal dan menyebabkan traktus itu melepaskan peptida ke dalam aliran darah. Jadi peptida itu sendiri yaitu seperti molekul-molekul gitu ya. Jadi itu nanti dilepaskan ke dalam aliran darah dan dikirimkan ke otak kita, bahwasanya ada pesan di dalamnya bahwa organ pencernaan kita memerlukan makanan. Nah, di situ maka timbul yang namanya rasa lapar. Semakin peptida itu muncul banyak di aliran darah, maka semakin rasa lapar itu terasa di dalam tubuh ya. Tapi sebaliknya, bila itu peptida itu dikeluarkannya semakin kecil, maka kita akan merasa kenyang. Lah, serotonin dan kenyang. Nah, serotonin adalah satu neurotransmitter monomino yang disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Hormon ini dipercaya sebagai pemberi perasaan nyaman dan senang. Lah, hormon-hormon terus seperti ini tidak hanya di dalam saat kita kenyang ataupun apa ya, tapi di saat kita bahagia itu juga akan muncul hormon-hormon serotonin sendiri. Dan jika dikenyang, kita bakalan merasa lebih fresh dan lebih senang jika kebutuhan makan kita, lapar kita sudah terpenuhi. Baru setelah itu hormon-hormon seperti ini bakalan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon-hormon senyawa yang nyaman di dalam tubuh gitu. Nah, set point.
Orang yang mengalami penurunan berat badan secara ekstrim berarti mengalami kondisi negatif keseimbangan energi. Akibatnya, tubuh memerlukan asupan energi yang juga ekstrim. Dampaknya terjadi kenaikan berat badan yang signifikan dan secara cepat mendekati kondisi awal sebelum terjadi penurunan berat badan. Kondisi demikianlah yang terjadi pada orang yang melakukan diet ketat. Nah, kali ini jika kita menemukan orang yang sedang diet atau diet ketat lah katakanlah, itu maka kebutuhan pokok di dalam tubuh itu bakalan kurang dan itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Contohnya seperti pada gula sendiri ya, jika kita mengurangi gula secara ekstrim itu hasilnya juga tidak baik. Karena apa? Di dalam tubuh kita juga membutuhkan yang namanya tenaga dari gula itu sendiri untuk sebagai sumber tenaga, asupan energi itu sendiri. Maka jika kita menguranginya dalam porsi yang besar dan itu kaget, katakanlah kaget di dalam tubuh, maka nanti diet ketat itu pun juga tidak akan berfungsi. Manakala saat kita sudah kurus, lalu kebutuhan yang tadinya tidak terpenuhi itu bakalan muncul kembali dan menimbulkan keinginan untuk terpenuhi kembali karena kondisi tubuh belum bisa menerima itu semua. Nah, jika kita dalam gula darah tubuh itu kadarnya tinggi, itu juga tidak baik. Maka dari situ kita memerlukan cukup, bukan lebih dan bukan kurang. Maka gambaran kita analogikan seperti saat kita meminum kopi yang pahit, itu bakalan menimbulkan rasa lapar di dalam tubuh. Karena apa? Di dalam tubuh sendiri itu kita tidak terpenuhi ke gula, seperti glukosa itu dalam tubuh tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan rasa lapar. Dan sebaliknya, jika kita sudah terpenuhi gula itu sendiri, glukosa dalam tubuh, maka akan menimbulkan rasa kenyang. Seperti pada nasi yang ada gula atau glukosanya, dan makanan-makanan lain seperti roti atau apa yang menimbulkan yang mengandung gula. Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya Bagas Rizky Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gangguan kesehatan terkait materi yang telah disampaikan tadi. Nah, yang pertama yaitu obesitas. Nah, obesitas itu sendiri apa sih, teman-teman? Obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh yang berlebihan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Dan obesitas biasanya ini terjadi ketika indeks massa tubuh seseorang adalah sekitar 30 atau lebih. Dan gejala utamanya yaitu lemak tubuh yang berlebihan. Dan penyebab obesitas itu sendiri apa sih, teman-teman? Nah, ini ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu perbedaan dalam konsumsi makanan. Yang kedua, perbedaan dalam pengeluaran energi. Yang ketiga, perbedaan dalam komposisi mikroba. Dan yang keempat, faktor genetik dan tipe gen. Terus untuk penanganan masalah obesitas itu ada apa aja dan gimana aja sih? Nah, yang pertama itu dengan cara agnosis serotonergik, yaitu dengan pemberian obat-obatan. Tapi hal ini tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Nah, yang kedua yaitu operasi lambung. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam konsumsi makanan. Yang pertama yaitu ada anoreksia nervosa, dan yang kedua yaitu ada bulimia nervosa. Nah, anoreksia nervosa adalah gangguan makan karena adanya keinginan yang keras untuk mendapatkan tubuh yang kurus, yaitu dengan cara melaparkan diri. Anoreksia merupakan gangguan makan yang disebabkan oleh gangguan psikologis, di mana penderita mengontrol asupan kalori secara ekstrim, membatasi makan, dan penderita biasanya akan melakukan olahraga keras untuk mengurangi berat badannya.
Nah, anoreksia nervosa ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor sosial dan faktor psikologis. Untuk faktor sosial, contohnya yaitu tentang tren atau model kecantikan memiliki tubuh yang kurus. Sedangkan untuk faktor psikologis, yang pertama yaitu motivasi untuk mendapatkan perhatian orang lain. Terus yang kedua, keinginan akan kepribadian. Yang ketiga, penyangkalan seksualitas. Dan bahkan adanya tekanan dari keluarga si penderita. Nah, selanjutnya itu penyebab fisiologis. Hipotalamus yang dengan berbagai cara menjadi sesuatu yang abnormal ketika seseorang remaja menjadi penderita anoreksia. Namun, dengan demikian, penyebab anoreksia nervosa masih belum dapat dipastikan. Yang kedua yaitu bulimia nervosa, yaitu gangguan makan di mana individu secara konsisten menjalani pola makan yang berlebihan dan kemudian memuntahkannya kembali. Nah, biasanya gangguan kesehatan yang telah saya paparkan tadi itu biasanya terjadi pada perempuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.